Saya termasuk angkatan yang paling muda ya, angkatan PMB 4. Ngikutin apa yang dikerjain sama teman-teman yang sudah lebih senior, ya jadi santri gitu. Nah, kuncinya jadi santri itu ya aplikasi. Alhamdulillah, apa namanya, ini kalau saya kemarin karena bukan ustadz ya, kalau di sini kan ada teman-teman semua udah ustadz yang masya Allah luar biasa gitu ya. Nah, saya ini bukan ustadz, jadi minder juga sama teman-teman kan. Alhamdulillah, tapi dari apa yang dilakukan di PMB, ya pelan-pelan diaplikasikan. Kalau Pak Kusnadi tadi meruqyah takmir, kalau saya meruqyah para pebisnis. Wah, Alhamdulillah sampai hari ini mungkin ada kurang lebih sekitar 8 perusahaan yang sudah install masjid di perusahaannya gitu, karena saya melihat ada titik-titik apa namanya leverage atau pengungkit gitu, karena ketika yang diinstal masjid itu adalah perusahaan, nah rata-rata perusahaan baik di klien saya atau di jaringan saya itu rata-rata sudah punya karyawan ada hampir 100, ada yang 200, ada yang sudah 1000 gitu. Jadi ketika itu diinstal masjid maka percepatannya jadi luar biasa gitu. Dan alhamdulillah sepulang dari ya selama mengikuti program inilah, saya mulai dari tempat saya dulu lantai 2 perusahaan saya jadikan masjid gitu, karyawan saya jadikan akad santri semua, dan alhamdulillah percepatannya juga masya Allah luar biasa gitu ya. Jadi sekarang program-program tarbiyah yang apa diajarkan di Munzalan sebenarnya sudah kita install dari one day one juice, dari mulai masuk dari install absen di tempat kami sekarang sudah jam 3 pagi. Dari mulai dari mulai tahajud subuh itu kajian pada subuh sudah ikut SMK gitu ya. Jadi mereka sudah ikut SMK semua, cuma saya jeda, kadang hari Senin, Rabu sama Jumat saya ngisi kajian juga, sisanya udah ikut SMK semua. Apa namanya duha, lanjut dengan apa namanya dewan jusnya gitu. Jadi alhamdulillah masya Allah luar biasa ya. Nah inilah yang akhirnya saya copy paste kepada apa namanya rekan-rekan saya di bisnis yang lain, baik itu klien maupun jaringan saya gitu. Dan alhamdulillah di Surabaya sudah di launching ada Masjid Al Hidayah, ada Masjid Al Hijrah gitu di Pop Jasa. Itu karyawannya 78, ada lantai 2, 24 jam buka sekarang kan. Di Jogja itu ada masjid apa namanya di tempatnya Kang Aldi, ada Soto Haji Alwi, itu juga sudah install masjid juga, Arham namanya. Terus ada di Kota Gede Jewelry sudah install masjid juga, karyawannya juga hampir sekitar 100-an. Itu apa namanya ada Masjid Al Hadiah gitu. Dan di Ali Bakery itu sudah langsung install masjid juga, tambah juga sudah ada pondok, karena ya kayak tadi pilarnya 4, Baitullah, Baitul Quran. Nah, Baitul Quran ini yang sudah akhirnya kita buat ada pondok tahfiz dan pondok Quran kalau di apa namanya di Ali Bakery gitu. Dan kemarin di Lampung Mas Bayu Ari juga sudah install juga, dan masya Allah luar biasa gitu. Dan ini mungkin yang menjadi apa namanya beberapa hal yang mungkin sudah kami kerjakan gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri ya, saya karena ngerasa masih minim ilmunya gitu ya. Yang bisa saya lakukan ya saya praktekin aja apa yang bisa dilakukan, alhamdulillah ya. Jadi prinsipnya menurut saya, karena saya sebagai seorang coach gitu ya, saya selama ini di apa namanya corporate nge-push orang untuk ketika ada tugas harus dipraktekkan gitu. Maka saya ketika ikut program ini mau nggak mau tugas saya cuma satu, ya praktek. Saya malu dengan disiplin ilmu saya sendiri kalau sebenarnya nggak dipraktekin gitu. Tapi masya Allah ya, luar biasa banget gitu yang saya rasakan di perusahaan saya maupun yang saya rasakan dalam kehidupan saya gitu ya. Saya sudah dari tahun 2016 mengelola kurang lebih sekitar 4 rumah Quran gitu, dan alhamdulillah hari ini santri di Malang sudah ada 50-an, di Lampung. Nah, ini program yang saya jalankan hampir 3 tahun makmurkan masjid. Kita sekarang sudah ada kurang lebih sekitar 250 santri gitu. Jadi tadi yang disampaikan Mas Sukma, di Lampung itu proyek yang saya kerjakan tadinya jamaah lagi cuma 3-4 orang gitu. Jadi sholat subuh itu yang azan, yang qomat, yang imam ya orang yang sama gitu. Di belakangnya cuma ada 2 orang, 3 orang. Alhamdulillah report hari ini program-program sudah kita install. Sekarang kemarin terakhir 2 pekan yang lalu saya ke Lampung, pada subuhnya sudah hampir 1.000 orang, Masya Allah. Jadi saya buat namanya program Gerbang Surga, gerakan bangun subuh berjamaah bersama warga. Jadi rata-rata jamaah sekarang sudah 5 waktunya kurang lebih sekitar 80 sampai 100 orang. Jadi ada pasar rakyat kita install. Jadi saya karena mampunya pulang sebulan sekali setiap awal bulan. Jadi setiap saya awal bulan ini buat namanya ada sukses berkah camp. Jadi saya buat install ada kurang lebih sekitar 10 program dari yang saya pelajari di teman-teman semua, mulai dari ada kajian literasi Al-Quran gitu ya untuk anak-anak apa namanya anak-anak remaja gitu, risma-rismanya. Jadi bidiknya gimana caranya semua 5 pilar dari peradaban itu generasi dari mulai anak-anaknya, remajanya, orang tuanya, apa namanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya semua kena gitu.
Jadi kita buat pagi itu di Sabtu saya buat ada namanya kajian literasi Al-Quran, tapi pulang pengajian dapat bensin 1 literan. Nah, habis itu saya ajakin jalan-jalan gitu, ngabuburit, nongkrong, makan. Ya gaya anak muda lah, naik sepeda motor touring, namanya touring bahagia. Nah, dari touring bahagia, nanti lanjut lagi ada kegiatan biasanya sampai siang, fokus hanya anak-anak Risma. Kenapa Risma ini penggerak anak muda gitu ya. Nah, biasanya nanti selesai saya buat kajian untuk para pengusahanya mulai pada duhur atau pada asar. Nah, baru nanti ada kajian untuk para pengusaha ini, sampai biasanya sore pada asarnya nanti ada ngaji bareng santri. Nah, santri kita kasih pengusaha-pengusaha, kita stimulus dia untuk melatih belajar ngaji, namanya ngaji bareng pengusaha, ngajar Quran, ngajar ngaji, biar kan hatinya gitu. Saya kasih voucher 5 ribuan, santrinya nanti bisa ada bazar santri gitu. Malam nanti ada mie, maghrib bisa mengaji, warga kita libatkan. Malam lagi ada itikaf, biasanya ada barbekyuan, tapi itu bahagia bersama Quran. Bangun subuh, tahajud bareng, subuhan gerbang surga, gerakan bangun subuh berjamaah bersama warga. Nah, itu sudah biasanya 400 sampai 500 orang yang hadir itu. Karena memang kita stimulus push di subuh itu, dan biasanya selesai sholat subuh ada kajian. Nah, saya kasih ada voucher tuh 20 ribuan. Nah, jadi programnya seperti pasar bahagia, tapi saya buat polanya saya adopsi dari Jogokarian juga, pasar rakyat. Jadi saya bina ada apa namanya ibu-ibu, ada di sekeliling masjid itu kita bina jadi UKM binaan masjid lah kira-kira gitu. Alhamdulillah sekali jualan sudah dapat, ada yang 2 juta, ada yang dapat 1,5 juta gitu. Dan sekarang mereka sudah jadi aktivis masjid gitu, udah kemana-mana kerjanya udah promosi masjid. Nah, itu subuh biasanya, lanjut lagi ya banyak kegiatan lah. Dan ini semua ya belajar dari Pak Kusnadi, belajar dari teman-teman semua. Intinya yang saya lakukan cuma satu, kita belajar sebaik-baiknya dari apa yang kita pelajari adalah kita praktekkan. Seminim apapun gitu. Kalau saya cuma satu, karena ya saya dipanggil sama teman-teman itu CRA, Coach Ridwan Abadi gitu. Tapi menurut saya sih CRA itu adalah pengingat buat saya, bukan Coach Ridwan Abadi, itu apalah gelar dunia. Saya ini nothing juga gitu, saya nothing lah, Allah is everything. Maka saya bilang CRA itu cari ridho Allah gitu. Insyaallah kalau kita cari ridho Allah, jalan-jalannya Allah yang akan tunjukin. Ya itu terbukti betul. Saya ini bukan ustadz, ilmu juga nggak ada, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa pondok kita kelola, sudah ada santri hampir 300 orang santri, karyawan-karyawan juga kita sekarang semua sudah jadi santri. Ya, insya Allah ini salah satunya berkat dari pelatihan Masjid Bilioner. Ya, insya Allah seperti itu. Dan kemarin saya baru selesai acara, ada ngumpulin pengusaha seluruh Indonesia. Jaringan kami itu ada kurang lebih hampir berapa ratus orang ngumpul. Nah, pelan-pelan insya Allah nanti kita install semua. Insya Allah gitu Bang Sukma laporannya, teman-teman semua. Ya, mohon doanya, mohon ridhonya, dan mohon apa namanya bisa belajar bersama. Syukran. Jazakallah. Masya Allah.